Sahabat MMC yang saya cintai karena Allah, kita kembali lagi di kajian parenting Muslimah Mustanir Club bersama saya Eka Amalia Mufidah dengan tema pembagian usia anak dan mengenal fitrah anak usia 1 sampai 2 tahun. Sahabat MMC yang saya cintai karena Allah, pertama-tama saya akan bertanya, siapa anak Anda dalam pandangan Islam? Anak adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kadar atau potensi tertentu yang khas, yang berbeda dengan makhluk lain. Selain itu, anak merupakan makhluk Allah yang bernama manusia, yaitu makhluk Allah yang paling utama, dan keutamaan manusia dari makhluk-makhluk Allah yang lain adalah memiliki akal. Nah, akal ini merupakan modal utama manusia menjadi hamba Allah yang solih dan khalifah atau pemimpin di muka bumi. Sahabat MMC yang saya cintai karena Allah, begitu anak lahir, yang pertama kali suara didengarkan oleh anak, kalau bisa adalah suara azan. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang kemarin. Ketika anak mendengarkan suara azan, maka itulah merupakan upaya yang dilakukan oleh orang tua, terutama di sini adalah bapak, untuk mengenalkan sang Khalik kepada anak, bahwa Allah lah yang menciptakannya, mengingatkan anak tentang janjinya sebagai seorang khalifah di muka bumi, untuk senantiasa taat kepada Allah, senantiasa taat untuk mengikuti tuntunan Rasulullah dan mengerjakan syariat-syariat Allah. Dalam menciptakan manusia, di sana Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini surat At-Tin ayat 4, yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, sahabat MMC yang saya cintai karena Allah, ketika anak lahir tidak ada yang dikatakan anak itu buruk, atau ketika anak tumbuh dengan keaktifannya lantas ada yang mengatakan, waduh, anak ini permisi tanda kutip nakal. Nah, gak ada ya, karena di sini Allah sudah berfirman bahwa Allah itu telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Berarti dikatakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya ini adalah manusia merupakan makhluk yang sempurna dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Karena apa? Karena dalam diri manusia telah disempurnakan akal. Akal inilah yang di sana akan memimpin manusia untuk membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Untuk memimpin manusia ketika di sana dipimpin oleh wahyu, maka akal ini akan senantiasa untuk mencari fitrahnya, yaitu apa? Mencari Allah sebagai Tuhannya, akan senantiasa tunduk kepadanya. Nah, di sini anak dengan usia 1 sampai 2 tahun
ketika orang tuanya sejak dari kandungan, yang kemarin sudah dibahas ya, dari kandungan, terus juga di sana itu ketika lahir, ya kan, begitu lahir diperdengarkan azan, setelah itu dikenalkan dengan adab-adab dalam Islam. Kayak misalkan ketika menyusui, itu dikenalkan adab ketika sebelum makan, yaitu membaca doa terlebih dahulu. Nah, ini akan berasar atau berpengaruh pada diri anak. Nah, ketika orang lain berkomentar, "Alah, laung anaknya masih kecil saja." Nah, jangan salah. Ya, bahkan bayi ketika di dalam kandungan, ketika indera pendengarannya sudah berfungsi, ya kurang lebih di usia 6 bulan kandungan, di sana sudah bisa untuk apa? Untuk diajak berbicara meskipun satu arah. Ya, meskipun satu arah, karena apa? Di dalam kandungan yang berfungsi masih pendengarannya. Selain itu, nah, dia akan mendengarkan percakapan di sekitarnya, di sekitar ibu-ibunya. Lah, disinilah sebenarnya ibulah yang memiliki peranan penting dalam pendidikan anak ini. Sahabat MMC yang saya cintai karena Allah, selain Allah itu menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaannya, manusia sebagai makhluk yang sempurna, di sana juga Allah memberikan kadar tertentu yang lain pada diri manusia. Di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Nah, di sini Allah berfirman di surat Al-A'la ya, ayat 2 sampai 3 yang artinya Tuhan yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya dan menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Nah, ada lagi ini di surat Al-Furqan ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Nah, lantas apa kadar yang telah Allah berikan kepada manusia sebagai makhluk yang sempurna, yang berbeda dengan makhluk yang lainnya? Allah menciptakan manusia itu dengan potensi kehidupannya yang memerlukan sebuah pemenuhan. Sahabat MMC yang saya cintai karena Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, menetapkan kadar-kadar setiap manusia, yaitu di sana memberikan potensi yang dimiliki oleh manusia. Nah, di antara potensi itu ada dua di sini. Ada potensi akal. Nah, akal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Karena manusia memiliki akal yang sempurna. Selain itu, ada potensi hidup. Potensi hidup ini ada potensi fisik dan juga ada potensi naluri. Apa itu potensi fisik? Potensi fisik itu adalah sesuatu yang membuat manusia berusaha untuk mempertahankan hidupnya. Ini, jadi ada manusia memiliki potensi hidup itu adalah bagaimana dia itu bertahan untuk hidup. Di sini ada, ini potensi fisik. Yang kedua,
itu adalah potensi naluri. Potensi naluri itu apa? Yaitu kecenderungan manusia untuk meraih kualitas hidupnya. Ketenangan, kebanggaan, kesenangan, kebahagiaan, dan juga keselamatan hidup. Nah, ini berupa rasa. Jadi rasa tenang, rasa bangga, ya kan? Senang, ya. Wujudnya bagaimana? Pada anak usia 1 sampai 2 tahun dalam potensi ini. Ya, wujudnya ya anak itu akan tantrum ketika potensi ini tidak mendapatkan pemenuhan di sana. Apa itu tantrum? Rewel. Di sana nangis aja. Nah, di sini seorang ibu harus bisa mendeteksi. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut pada slide yang lain. Nah, sahabat MMC yang saya cintai karena Allah, di sini potensi fisik itu apa sih? Sebenarnya potensi fisik itu sebenarnya adalah kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik itu apa? Nah, penampakannya berupa rasa lapar, rasa haus, rasa kantuk, rasa capek. Nah, ini nanti ketika kita lihat ya penampakannya pada anak 1 sampai 2 tahun, lah mereka itu masih belum bisa mendeteksi dalam dirinya. Karena memang dalam hal untuk berbicara di sana juga masih terbatas. Maka di sini yang harus peka, yang harus menganalisa itu adalah ibunya. Apakah anak saya lapar? Apakah anak saya haus? Apakah anak saya ngantuk? Atau capek kah? Kayak gitu. Nah, di sini seorang ibu ya ketika di sana menganalisa, maka solusinya harus benar. Bagaimana? Kalau lapar, ya solusinya adalah makan. Ya. Untuk anak 1 sampai 2 tahun di sana sudah bisa diberi makan empasi. Jadi makanan pendamping ASI. Nah, kalau misalkan anak haus, minum. Nah, tadi sudah minum ASI ataukah belum? Minum susu ataukah belum ya? Ataukah minum air putih, minum jus buah. Itu sudah bisa. Jangan malah anak lapar dikasih ayo tidur saja, nggak bisa. Misalkan ibunya ngantuk, anaknya lapar, udah tidur aja gitu. Ya pasti akan nangis terus. Nah ini ya. Nah ini juga selain itu kalau dipaksa dengan solusi yang lain akan menghancurkan fisiknya skala berkala. Ya secara pelan-pelan ya anaknya nanti akan sakit ya dalam hal pencernaan dan sebagainya. Nah kalau ngantuk bagaimana Bu? Solusinya tidur, ditidurkan. Biasanya ada ya anak yang mau tidur tuh rewel. Itu sinyal sebenarnya. Sinyal bagi orang sekitarnya ya, pengasuhnya, ibunya di sini untuk apa? Tidurkan saya. Ya bisa dengan cara dikelonin lah atau mungkin dengan cara digendong ya, masing-masing memiliki cara sendiri-sendiri. Kalau rasa capek, istirahat. Nah, ini juga harus dikomunikasikan pada anak kita pada usia 1 sampai 2 tahun. Kan masih satu arah. Oh, tenang saja. Meskipun satu arah, ketika ini akan kita ulang dan ulang pada anak, maka di sana akan ini melekat pada benak anak. Sehingga informasi itu akan menjadi sebuah pola pada benak anak, otak anak, yang di sana anak pun akhirnya ketika di sana itu sudah bisa komunikasi 2 arah, ya kurang lebih usia 3 tahun ke atas, itu nanti anak sudah bisa menyampaikan apa yang dia rasakan. Meskipun di sini
pada usia-usianya beda anak beda usia biasanya pencapaiannya. Nah, potensi fisik ini, sahabat MMC, akan muncul dari dalam diri manusia, bukan dari faktor luar. Nah, sebagai ibu dan juga sebagai pendidik anak pada usia 1-2 tahun, di sana ketika anak itu ngerengek atau mungkin rewel, maka di sana harus kita penuhi karena itu lapar dari dalam. Lapar itu kan dari dalam, perutnya merasa lapar. Dan jangan dibiasakan anak itu sering jajan di luar. Itu nanti yang merangsang bukan dari dalam, dan itu bukan pemenuhan potensi fisik. Yang ada adalah pemenuhan mata yang lagi lapar. Ketika ada abang bakso lewat, aco, atau bakso, kayak gitu. Ada abang bubur lewat, minta beli. Ada abang jual lainnya pun minta beli. Nah, ini adalah pemenuhan yang buruk pada anak. Nah, sedangkan tuntutan pemenuhannya bersifat pasti, tidak bisa ditunda ataupun dialihkan. Kalau misalkan ngantuk, ya nggak bisa, ya solusinya tidur. Ya, kalau lapar, ya solusinya makan. Misalkan lapar disuruh tidur, ya nggak bisa. Ya justru nanti malah ada kegelisahan di sana. Nah, di sini sebagai orang tua, maka kita harus memperhatikan anak untuk bisa merasakan dan memahami sinyal tubuhnya dan memahami solusinya. Nah, ini nanti kalau di usia 1-2 tahun ini yang dibutuhkan adalah pengulangan. Proses pengulangan informasi yang benar. Nah, ini nanti akan ada pengaruhnya tentang potensi akal. Di sini. Pengulangan dengan informasi yang benar. Kalau rasa lapar, makan. Haus, minum. Rasa ngantuk, tidur. Rasa capek, istirahat. Berarti ketika misalkan anak nangis, maka orang tua bertanya saja, kenapa nak? Adik lapar? Gitu. Adik lapar, yuk kita bikin makan atau kita makan. Kenapa? Haus? Ayo minum, gitu kan? Ngantuk ya? Ya tidur yuk. Nah, ini yang merupakan pola komunikasi yang di sana itu nantinya akan menjadikan anak itu memahami sinyal dalam tubuhnya dan paham solusinya. Nah, oleh karenanya di sana perlu adanya penataan pola hidup dalam kegiatan harian anak. Misalkan ini harus rutin, nggak boleh misalnya asal-asalan. Kalau misalkan ibunya malas, maka nggak jalan. Nah, ini nggak boleh. Harus rutin. Misalkan anak bangun pagi, langsung mandi. Nah, setelah mandi, biasanya makan. Habis makan, ikut bunda sholat duha, misalkan. Habis sholat duha, bermain. Habis bermain, makan siang. Ya, atau di sela-selanya itu minum. Makan siang, setelah itu tidur siang. Setelah itu ikut bunda sholat. Meskipun kondisinya mungkin masih dalam kondisi tidur, maka hadirkan anak itu ketika kita sholat. Nah, ini termasuk nanti dalam pendidikan akidah. Setelah itu bangun siang. Nah, waktunya apa? Makan. Ya, di sana setelah makan bermain.
terus mandi, setelah itu ikut sholat asar, atau nanti habis itu bermain. Dan ini akan terus, pola itu harus dibentuk ya. Ini jadi pola hidup di sana, di dalamnya harus ada pola makan, pola minum, pola istirahat, pola aktivitas. Nah ini harus terus ya, dalam sehari-hari itu harus terjadwal, nggak asal gitu ya, nggak asal. Karena nanti kalau asal-asalan nggak akan terbentuk pola, dan anak pun akan mengalami kesulitan dalam menganalisa tubuhnya dan menganalisa aktivitas dia sehari-hari. Ya, sebenarnya ini ya, pembiasaan ini harus dilakukan ketika anak itu masih sangat dini usianya. Baik itu pada usia 1 sampai 2 tahun. Sahabat MMC yang saya cintai karena Allah, yang akan kita bahas selanjutnya adalah petunjuk makanan yang berkualitas. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 168, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan thayyib, baik, yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, di sini juga Allah ya memberikan arahan kepada manusia, perintah kepada manusia supaya manusia itu memakan makanan yang halal dan thayyib. Karena apa? Karena Allah menciptakan tubuh manusia itu hanya bisa menerima makanan itu, supaya manusia kembali ke fitrahnya. Jadi kalau misalkan anak-anak itu, kita juga harus memperhatikan berkaitan dengan makanan mereka. Ya, beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang target pendidikan yang harus kita capai dalam mendidik anak-anak kita. Di sana menjadi anak yang solih-solihah. Terus qurrata a'yun, bagaimana orang tua mempertahankan qurrata a'yunnya anaknya supaya anaknya itu senantiasa menyenangkan hati orang-orang di sekitarnya sampai anak itu menemui ajalnya. Bagaimana caranya? Nah, itu dari hal makanan ini juga harus diperhatikan. Hanya makanan yang halal dan thayyib yang akan bisa menghantarkan ke sana untuk bisa mencapai targetnya itu. Begitu juga dengan target-target yang lain berkaitan dengan menghafal Al-Quran, menjaga Al-Quran, mengemban Al-Quran, ya kan, menjadi khalifah fil ard, ya kan, dan sebagainya. Nah, ini akan berawal dari makanan. Ya, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda berkaitan dengan makanan yang harus dikonsumsi oleh kita dan juga anak-anak kita. Di hadis ya yang diriwayatkan Ibnu Marduah ya, di sini ada sebuah hadis, ya saat jagalah makananmu, niscaya kamu menjadi orang yang doanya mustajab. Nah, di sini anak-anak, bagaimana menjadikan anak-anak dan diri kita, doa kita mustajab, didengar oleh Allah, dikabulkan sama Allah. Nah, demi Allah ya, yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Sesungguhnya ada kalanya seseorang memasukkan makanan yang haram ke dalam perutnya, lalu amalnya tidak diterima selama 40 hari. Na'udzubillah min dalik. Nah, begitu juga dengan anak-anak ya. Ini juga harus kita jaga makanannya.
Ya, kalau bisa itu kita pastikan sendiri, kita masak sendiri, kita siapkan bahannya sendiri dan kita pastikan bahannya itu halal dan thayyib di sana. Supaya apa? Supaya makanannya berkah. Dikatakan berkah itu bagaimana? Ya, berkah itu bisa menjadi sumber energi dari anak kita untuk melakukan sebuah ketaatan. Kalau usia 1-2 tahun, ya dia belajar untuk melakukan ketaatan. Akan senantiasa dekat dengan ketaatan itu. Selanjutnya kita membahas tentang apa sih sebenarnya potensi istimewa akal. Nah, di sini berbicara tentang akal. Dengan akal itu manusia dan juga anak ya, anak-anak juga termasuk manusia, mampu memahami hakikat fakta yang diindra. Nah, untuk anak usia 1 tahun sampai 2 tahun, maka rasa ingin tahunya sangat tinggi. Pada usia ini, maka orang tua harus sering untuk mengenalkan anak dengan apa? Dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Misalkan, ketika anak-anak bermain di halaman, di situ ada makhluk yang sangat menawan, ya, yang namanya tanaman. Nah, di tanaman itu ada bunga. Nah, anak kita pegangkan tangannya, ya, biar menyentuh. Tangannya dipegangkan dan kita minta dia menciumnya. Ini apa, Nak? Coba dicium. Baunya gimana? Harum? Dengan ini namanya bunga. Apa? Bunga. Nah, ini. Dengan akal, manusia juga akan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ketika informasi yang kita berikan kepada anak itu nanti senantiasa terus-menerus ya dengan polanya, maka ketika misalkan tadi sudah kita ajarkan dia bahwa yang bentuknya kayak gini, yang aromanya seperti ini ya, ada aroma harum-harum, kadang ada aroma khas lainnya, warna-warni, itu namanya bunga. Nah, kalau yang ini ya, yang di batang ini namanya daun. Ini daun. Nah, ketika misalkan suatu saat dia sudah mendapatkan informasi ini dan dia menghadapi, misalkan kita coba yang lain. Kita sebut itu bunga. Daun kita sebut bunga. Pasti anak ya bunga gitu. Menyebut bunga karena apa? Informasi yang telah diberikan adalah bunga. Nah, ini biasanya bisa menghibur orang tua ini ya. Ini loh bunga. Nah, kan? Bunga yang ditunjuk dengan menunjuk bahwa bunga itu yang berwarna kuning atau merah. Dengan akal, anak juga mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk nantinya, gitu ya. Ini pada usia berapa nanti? Pada usia ini, tamyiz baru nanti akan sempurna ya. Jadi membedakan mana yang benar dan salah, membedakan mana yang baik dan buruk. Ini nanti pada usia 7 tahun ke atas. Selain itu, dengan akal, anak mampu menyelesaikan semua problema kehidupan manusia dengan baik dan tuntas. Nah, ini nanti ini ya, pada usia lanjut nanti ini. Ya, jadi ketika anak sudah akalnya sempurna, mencapai usia balik, harapannya dia mampu menyelesaikan masalah kehidupan manusia, ya, masalah dirinya dan juga mampu menyelesaikan masalah yang ada di sekitarnya. Nah, sementara fungsi akal sendiri apa? Fungsi akal di sana adalah ketika manusia itu memiliki yang namanya kebutuhan hidup yang berupa kebutuhan fisik dan juga naluri. Nah, naluri ini akan saya bahas nanti ya di akhir. Maka yang mengendalikan itu semua adalah akal. Ya, dikendalikan oleh akal. Bagaimana mengendalikan
mengendalikannya bagaimana? Mengendalikannya adalah supaya dalam hal pemenuhan naluri itu dan juga kebutuhan fisik itu terpenuhi secara benar dan tepat sesuai dengan hakikat penciptaan manusia. Ya, pemenuhannya bagaimana? Ya, sesuai dengan aturan sang pencipta, yaitu syariat Islam. Ya. Karena ketika Allah menciptakan manusia, itu disertai dengan buku petunjuk untuk menjalani kehidupannya dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik kebutuhan fisik, kebutuhan naluri, dan juga akal di sana. Nah, dengan begitu maka manusia akan meraih martabat yang mulia di hadapan sang pencipta. Nah, ini kan yang didamba-dambakan. Selanjutnya, ini berkaitan dengan perkembangan kemampuan berpikir. Nah, kemampuan berpikir, aktivitas berpikir inilah yang disebut sebagai akal. Jadi kemampuan berpikir. Nah, bagaimana perkembangannya? Coba kita akan membahas satu persatu ya. Nah, aktivitas berpikir itu merupakan proses. Proses apa? Proses mengaitkan antara informasi dengan realita. Antara ilmu dengan fakta yang diindra. Jadi ketika kita mau pemikiran anak kita, jadi akal anak kita itu mengalami perkembangan, maka di sana harus kita kaitkan. Dulu misalkan karena sudah pernah kita ajarkan tentang bunga dan daun, ya, maka kita berusaha ya menanyakan ke anak, dek, mana bunga? Bunga mana? Bunga? Gitu kan. Anak yang akan menunjuk, ya kan? Daun mana? Menunjuk, gitu ya. Kalau misalkan anak masih belum bisa, maka informasi itu perlu diulang lagi, ya, informasi yang benar. Nah, kemampuan berpikir ini akan menguatkan ya daya tangkap atau kuatu roti. Jadi cepat gitu ya daya tangkapnya. Ketika dikasih informasi langsung tek gitu ya. Kan macam-macam tuh anak-anak. Ada anak yang senantiasa ketika dikasih informasi langsung dia bisa nangkep. Ya, langsung paham gitu ya. Ada anak yang kuatu rotinya agak lemah ya. Sekali dikasih tahu enggak paham. 2 kali dijelaskan lagi enggak paham. 3 kali baru paham. Ya. Nah, ini nanti tergantung pada panca indera yang mana yang mendominasi anak. Ya, dalam hal melakukan aktivitas berpikirnya. Kalau misalkan indera pendengarannya, ya dia akan cepat ya, lebih cepat menangkap daripada anak yang dominannya indera penglihatan. Ya, jadi nanti kalau anak yang dominannya indera penglihatan itu kita sebagai orang tua dan pendidik lainnya itu butuh untuk memvisualisasikan apa yang kita informasikan. Makanya di sini dalam hal memberikan informasi itu kalau bisa merangsang semua inderanya. Jadi panca inderanya dirangsang. Tadi bunga itu ya benar-benar wujudnya bunga, bisa dicium, indera penciumannya bisa, terus juga bisa dipegang, diraba ya, perabanya juga aktif nanti, dan juga bisa dilihat berkaitan dengan informasi warnanya, bentuknya, gitu kan, seperti itu. Nah, jika berpikir benar, ini adalah proses mengkaitkan informasi yang benar dan juga penginderaan realitas yang kita ajarkan tuh secara detail. Nah, ini nanti akan menghasilkan sebuah berpikir benar, ya, suatu kondisi berpikir benar. Jadi anak itu berpikir dengan benar. Dengan cara apa ya tadi itu? Realitas proses berpikir. Nah, di dalamnya terdapat komponen-komponen yang dibutuhkan dalam proses berpikir.
Apa komponen itu? Yang pertama itu adalah fakta. Ya, fakta ini bisa berupa apa? Bisa berupa benda, suara, bau, rasa, tekstur berkaitan dengan benda, ya. Dan juga perilaku manusia. Nah, yang pertama ini. Jadi ada fakta yang diindra dulu. Jadi fakta yang ditangkap mata itu apa? Yang kita ajak jalan-jalan, di situ ada hewan, ya kan? Ada tanaman, tadi itu misalkan bunga. Bunga itu merupakan benda, ya kan? Yang di sana memiliki bau, ya kan? Teksturnya bagaimana, warna, gitu kan? Yang kedua itu adalah panca indera. Jadi ada indera yang menangkap fakta tadi. Ada mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Nah, panca inderanya ini yang berkaitan dengan fakta itu bisa distimulasi. Ketika di sana untuk mengajarkan anak, ya, menstimulasi anak untuk bisa berpikir. Jadi mengalami proses pemikiran. Nah, di sana. Kayak misalkan bunga. Kalau bunga itu kan nggak bisa ya untuk dimakan ya. Untuk dirasakan lidah nggak bisa. Jadi panca inderanya yang perlu distimulasi, yang berperan di sana itu adalah mata berkaitan dengan warna dan juga bentuk. Ya kan? Telinga ini berkaitan untuk apa? Menangkap informasi yang kita berikan. Hidung, aroma ya di sana. Terus kulit itu untuk merabanya. Ini ada panca indera dan ini dimaksimalkan ketika membentuk proses berpikir pada anak. Jadi indera mana yang bisa berperan? Jadi bukan selalu 5 panca indera. Karena apa? Ada sesuatu yang tidak bisa dimakan. Apalagi pada usia 1-2 tahun ini anak akan mengenal dunia lewat mulut. Nah ini yang perlu diperhatikan orang tua ya. Jadi harus disampaikan. Kalau misalkan memasukkan yang bukan makanan ke dalam mulut, maka kita sebut ini bukan dimakan, ya, bukan makanan. Jadi kita berikan informasi kepada anak bahwa ini bukan makanan, ya, sehingga anak tahu bahwa ada yang bisa dimakan, ada yang tidak bisa dimakan. Nah, anak kecenderungannya akan menstimulasi, ya kan, akan menstimulasi kelima panca inderanya. Jadi melihat, tertarik, dipegang, ya kan. Terus diraba, dicium, dimakan. Makanya di sana orang tua yang harus mengontrolnya. Yang ketiga itu adalah otak. Nah, informasi ini diproses di dalam otak. Nah, yang keempat adalah informasi pendahulu. Jadi sebelumnya harus kita berikan informasi yang benar supaya anak bisa berpikir dengan benar. Ya, jadi di sini akal itu adalah sama dengan pemikiran atau proses berpikir, ya. Nah, selanjutnya ini adalah perkembangan fisik otak dan intelektual pada manusia. Nah, di sini kita fokuskan pada anak usia 0, ya. Ini kita bahas adalah anak bayi ini. Anak-anak. Ini perkembangan fisiknya dari 0 ya, bayi sampai usia anak itu 10 tahun. Dan di sini terjadi berapa persen perkembangannya? Perkembangannya sebesar 50% dari perkembangan fisik otak yang sudah dicapai pada usia 2 tahun. Nah ini. Anak usia ini perkembangan fisiknya luar biasa ya, ternyata 50%. Bayangkan ibu-ibu. Makanya pada usia ini ya, pada usia 1, biasanya 1 sampai usia 6 tahun itu dikatakan masa golden, masa emas dalam perkembangan otak. Jadi golden age, jadi masa keemasan. Makanya pada usia ini orang tua harus memaksimalkan untuk apa? Menstimulus anak untuk berpikir, ya. Dan daya tangkap anak sangat kuat pada usia ini. Sehingga yang perlu kita berikan kepada anak adalah informasi-informasi yang benar, dan pada usia ini nanti ketika target pendidikan mencapai pengembangan Al-Qur'an gitu ya, maka
tepatnya pada usia ini sudah distimulasi untuk apa? Untuk memperdengarkan Al-Quran. Memperdengarkan Al-Quran bagaimana? Banyak ya macamnya ya. Ada yang di sana mengambil 1 bulan itu 1 juz. Juz itu aja yang diperdengarkan. Jadi 1 bulan pertama itu juz 1. Nah, berarti kalau anak usia 1 tahun, juz berapa? Sudah nyampe juz 12 untuk senantiasa diputar sehari-harinya. 1 juz itu. Nah, nanti anak akan mendapatkan pengulangan selama 30 hari. Ya. 30 hari, kalau 1 hari itu berapa kali pengulangan, tinggal mengalikan. Ini nanti pada anak, ketika anak sudah bisa komunikasi 2 arah, akan keluar hafalannya. Nah, selanjutnya, apa pencapaiannya? Ini kan, ketika anak sudah berusia 1 sampai 2 tahun dalam fisik dan juga dalam akalnya. Di sini pada usia anak itu 1 sampai 2 tahun, anak mulai meniru. Meniru apa? Meniru ucapan, kata-kata sederhana. Paling 1 ataukah 2 suku kata. Seperti apa? Umi, abi. Ini ya. Ini sudah terjadi pada usia 12 bulan. Anak sudah dapat diajarkan untuk mengucapkan kata-kata. Apa aja? Misalkan buku. Ini. Buku, sendok. Ya. Jadi kata-kata yang di sana terdiri dari dua kata. Atau 3 kata. Nanti bisa berangsur dengan usianya. Misalkan usia 2 tahun nanti bisa kayak misalkan almari. Nah, itu kan 3 suku kata. 3 suku kata. Nah, paling anak-anak ri gitu aja. Enggak, harus dibiasakan. Al-ma-ri. Dan yang perlu diingat, Bunda, sahabatku, ketika kita mengajarkan anak dengan kata, itu jangan terlalu cepat. Ini ya. Jadi, perkataannya perlu dislowkan. Sendok. Bunga, daun, gitu. Jadi jangan mengajarkan anak mengikuti 1 suku kata dulu, baru kita ajarkan pada suku kata terakhirnya. Misalkan da, anak mengikuti da, un. Nah, kayak gitu. Ini tidak baik. Atau mungkin kalau kecepatan kan akhirnya anak menangkapnya yang belakang. Misalkan makan jadi kan. Terus juga ayam jadi yam. Nah, itu tidak baik juga. Makanya harus dibetulkan, dibenarkan. Kalau anak-anak masih seperti itu, maka orang tua harus memberikan informasi yang benar. Kan, misalkan anak gitu. Orang tua menjawabnya dengan makan. Gitu. Suruh mengikutkan. Anaknya mengikuti. Nah, anak juga akan mulai mengamati lingkungan lebih detail atau rinci. Jadi explore ya. Jadi nanti anak-anak sering kalau misalkan kita ajak bertamu itu kan eksplorasi, melakukan eksplorasi ya. Misalkan dia jalan-jalan di ruang tamu, memegang benda-benda yang baru dia lihat dan gitu. Itu adalah sudah fitrahnya anak. Ya, orang tua memberikan yang benarnya bagaimana, misalkan mendampinginya, nggak apa-apa memegang, izin dulu ya sama yang punya rumah, gitu kan, izin untuk memegang ini namanya misalkan guci, ini bisa pecah tangannya dipegangin sama ibunya, diminta merabanya, ya ini ya guci, nah gitu. Nah, anak mulai memahami kalimat sederhana. Nah, informasi yang kita berikan sebelumnya ini bisa kita ulang. Misalkan, adik lapar, yuk makan. Nah, gitu. Adik haus, yuk minum. Nah, ini. Kemampuan konsentrasi anak
tinggi. Nah, di usia ini sebenarnya sangat eman sekali ketika misalkan anak ini tidak kita stimulasi. Hanya dikasih makan gitu aja ya. Biasanya nggak diajarkan fakta-faktanya dan sebagainya. Anak dibiarkan untuk mengindranya sendiri. Nah, bisa jadi nanti informasinya salah kalau kita serahkan kepada lingkungan. Ya. Jangan lari, nanti jatuh. Nah, ini informasi yang salah. Karena apa? Karena ketika lari itu belum tentu jatuh. Apalagi orang Jawa itu ya. Pasti apa? Mengatakan ketika anak jatuh itu tidak memberikan alasan kenapa kok bisa jatuh tadi. Tapi mengatakan, kodoke melayu. Ya, bahasa Indonesianya, katanya lompat lari. Padahal apa yang benar? Yang benar ya tadi nggak hati-hati, ya kan? Berjalan saja, jalannya agak licin atau jalannya banyak batu, bisa jatuh kalau tidak hati-hati. Sahabat MMC yang saya cintai karena Allah, selanjutnya kita membahas tentang potensi naluri. Nah, Allah menciptakan manusia itu disertai dengan naluri. Naluri ini ada 3 yang ada di dalam diri manusia. Yang pertama kali muncul dalam diri anak itu ya, yang berkembang ya. Yang berkembang, pertama kali berkembang dalam diri anak itu adalah naluri nau. Ya. Nau ini apa? Kecenderungan untuk melestarikan keturunan. Jadi rasa sayang ataukah rasa ingin disayang. Ya kan? Rasa cinta kepada lawan jenis ini nanti ketika sudah balik. Dan juga rasa kasih sayang dan juga kepedulian kepada keluarga ini akan menjadi bekal bagi anak. Untuk apa? Untuk melakukan aktivitas birrul walidain. Yang di sana akan membentuk rasa tanggung jawab untuk mensejahterakan, membahagiakan, melindungi keluarga, silaturahim. Jadi ketika misalkan usia anak usia 1-2 tahun itu ini sifatnya pasif Masian. Jadi mereka kecenderungannya adalah menerima, belum memberikan. Menerima rasa kasih sayang, rasa cinta, dipedulikan, dihargai, terus juga dilindungi, disejahterakan, dibahagiakan. Nah, ini nanti akan menjadi bekal bagi dia ketika di sana itu mencapai usia balik gitu ya. Dan kedepannya sampai usia tua itu sebagai dasar untuk melakukan aktivitas birrul walidain. Terus juga membentuk rasa tanggung jawab untuk mensejahterakan keluarga, membahagiakan, dan juga melindungi keluarga. Yang kedua adalah tadayun. Naluri tadayun. Apa itu? Garis 1 tadayun. Itu adalah kecenderungan untuk mengkultuskan atau mensucikan sesuatu. Lah sejak kecil maka naluri ini harus kita stimulasi. Dengan apa? Dengan mengenalkan Allah. Dengan mengajak atau mengenalkan sholat ya. Anak senantiasa kita hadirkan ketika kita sholat. Senantiasa kita hadirkan ketika membaca Al-Quran. Hadirkan ketika apa? Ketika misalkan ibu mau keluar gitu ya. Itu kan dalam rangka ketaatan. Kenapa ibu harus pakai kerudung dulu, harus pakai jilbab dulu, pakai kaos kaki dulu, ya sebentar gitu kan. Anaknya mau main keluar ya sebentar. Misalkan ibu pakai ini dulu, pakai kerudung dulu, pakai jilbab dulu, pakai kaos kaki dulu. Nah, ini anak akan mengamati, memperhatikan dan juga mendengarkan. Nah, ini sebagai dasar ketaatannya kepada Allah untuk melakukan ketakwaan, ketundukan kepada Allah. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah naluri bako. Bako itu apa? Defense. Jadi bako itu adalah mempertahankan diri. Ya. Kecenderungan untuk mempertahankan diri seperti eksistensi diri, rasa takut, berani, rasa memiliki, bertanggung jawab, suka, memimpin, marah, bangga, malu, senang, sedih. Ya. Nah, biasanya anak-anak itu kalau memiliki barang agak susah dipinjam temannya. Nah ini termasuk wujud dari naluri bako. Gimana ya nggak apa-apa gitu kan, berarti orang tuanya yang harus menjelaskan, masih belum mau meminjamkan, ntar lagi ya gitu. Itu sebagai penghargaan bahwa itu adalah
barang miliknya. Kalau yang punya barang nggak mengizinkan, ya orang tua tidak boleh memaksa. Untuk apa? Untuk meminjamkan ke temannya. Nah, bako ini, kecenderungan ini akan menjadi dasar bagi anak untuk apa? Percaya diri, terus juga rasa tanggung jawab. Ya, minimal kalau tadi itu wujud kayak misalkan memiliki barang gitu ya, ini punyaku. Lah itu nanti wujud akan menjadi dasar ketika besar nanti itu tanggung jawab terhadap barangnya. Dan juga kemandirian, dan juga bisa memimpin ya dalam hal kepemimpinan. Sahabat MMC yang dicintai oleh Allah, di sini kita lanjutkan pada tahapan perkembangan naluri pada anak usia 1 sampai 2 tahun. Nah, berdasarkan fikih anak pada usia ini adalah masa pelayanan penuh. Jadi belum bisa untuk diberi beban tanggung jawab apapun. Nah, di sini anak-anak ya dilayanin penuh. Mereka belum bisa untuk melakukan aktivitas sehari-hari untuk keperluan diri sehari-hari dengan baik dan benar. Nah, oleh karenanya di sini memiliki hak secara sempurna untuk apa? Untuk diperlakukan secara baik dan juga dilindungi dari kehancuran fisik, jiwa, dan juga akal. Semua kesalahannya dimaafkan tanpa sanksi. Sebab pada usia ini perkembangan akalnya belum bisa mengerti kesalahan. Sehingga proses latihan pemberian tanggung jawab harus didampingi penuh oleh orang tua atau orang dewasa yang bertanggung jawab mengurusnya. Loh, tadi dikatakan belum bisa dibebani rasa tanggung jawab. Iya, tapi bukan berarti kita tidak melatih mereka. Ya, kita bisa melatih anak-anak pada usia 1 sampai 2 tahun dengan aktivitas yang sederhana. Misalkan anak-anak barusan keluar rumah untuk bermain di luar. Nah, ketika masuk rumah, kita tanya, ya kan, tempat sendal di mana, Dek? Gitu kan. Anak akan menunjuk dan yuk kita taruh sendal di tempatnya. Jadi ibunya menaruh sendalnya sendiri di tempatnya. Yuk sendalnya Adek taruh sini. Nah, ini dengan cara pendampingan. Begitu juga misalkan anak-anak barusan bermain. Nah, tempat mainan di mana, Dek? Mainannya sudah. Yuk kita masukkan sambil memasukkan mainan satu-satu. Nah, yuk Dek, yuk dihitung 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah, di sini perlu adanya pendampingan secara penuh. Jadi nggak hanya setengah. Kalau misalkan setengah proses, ya hasilnya nggak akan bertanggung jawab untuk sepenuhnya anak nanti. Jadi kalau misalkan mainan ya sampai bersih, sampai semuanya masuk ke tempat mainan. Nah, yuk pintar anak soleh, anak solehah, kayak gitu. Dengan disertai dengan pujian di sana. Nah, pemberian sanksi pada anak usia dini itu tidak diizinkan, tidak dibenarkan. Karena apa? Karena pemberian sanksi pada anak usia dini ini nanti akan meninggalkan trauma, ya, akan melukai jiwa anak. Apalagi dengan memberikan sanksi berupa fisik, misalkan diples, dicubit. Nah, ini nanti akan menghancurkan fisiknya dan juga akhlaknya. Kalau misalkan kita melihat kenapa anak kok suka mukul, nah karena anak sering dipukul, dia tahu ya, pernah dipukul, sehingga dia akan belajar memukul. Anak akan sering dimarahin atau dicaci maki, ya akhlaknya akan rusak. Ketika anak sudah bisa berbicara, dia akan mencaci maki temannya. Nah, seperti itu. Makanya di sini tidak diperbolehkan untuk memberikan sanksi. Padahal seharusnya di awal kehidupan anak di sini itu mereka mendapatkan kesan yang baik yang akan memberikan semangat hidup untuk berkembang terus. Jadi anak itu harus diberikan yang baik, memori yang baik, ya kan, pengalaman yang baik-baik, yang menyenangkan, yang senantiasa terasah untuk apa? Untuk melakukan kreativitas. Nah, ini bagus sekali untuk kedepannya. Nah, ini ya, sahabatku MMC yang saya cintai karena Allah. Ini dulu dari saya. Nanti bisa kita lanjutkan pada season tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.